Hai Sobat Asta, kembali lagi di Podcasta, suara muda inspirasi kita. Kenalin, aku Aksha yang bakal nemenin kalian di episode kali ini. Nah, episode kali ini tuh spesial banget karena masih dalam vibes Hari Kartini, dimana kita semua ngerayain semangat perempuan hebat yang berani beda, berani bersuara, dan pastinya punya mimpi yang luar biasa. Nah, ngomongin soal sosok hebat, kali ini kita kedatangan dua alumni keren Spenasta loh. Yang satu atlet Popnas yang udah ngerasain gimana panasnya arena nasional, dan yang satu lagi penulis buku yang karyanya udah dibaca banyak orang. Gimana? Gokil nggak tuh? Mereka berdua pernah duduk di bangku SMP 8 Mataram, sama kok kayak kalian sekarang. Bedanya, mereka bawa semangat juang yang enggak kaleng-kaleng. So, siapin kuping, hati, dan mungkin sedikit cemilan karena obrolan kita hari ini relate banget buat kita semua yang lagi menyusun mimpi. So, mari kita sambut dua alumni keren Spenasta. Gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Mungkin boleh perkenalkan diri, mungkin ada Sobat Asta yang belum tahu. Mulai dari Kakak Rini, Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rinda Tanamira dari SMA N 9 Mataram. Dan saya Mikia Febianka dari SMA N 2 Mataram. Hai Kak, mungkin boleh ceritain sedikit nggak sih, ada nggak sih momen-momen waktu kakak sekolah di SMP 8 yang masih kakak ingat sampai sekarang sama guru atau teman-teman mungkin? Mulai dari Kak Arini. Pengalaman paling berkesan itu waktu kepilih jadi ketua OSIS kan, Spenasta periode 2022-2023. Rasanya tuh kayak banyak banget hal menyenangkan yang waktu itu datang jadi pemanis di masa itu. Ini tuh paling berkesan. Oke, Kak Mikia. Paling berkesan tuh selain saya mengenal silatnya di SMP 8, dari SMP 8 yang juga dulu pernah saya ada ikut lomba. Pertama kali lomba nasional tuh kejurnas silat di Semarang, tuh kayak saat-saat SMP pergi keluar juara nasional tuh kayak berkesan banget. Wih, Sobat Asta, keren banget nggak tuh? Tepuk tangan dulu buat kakak-kakak keren kita. Buat Kak Arini, kemarin dengar-dengar kakak ada buat buku novel ya? Iya. Dan Kak, kira-kira sejak kapan sih kakak suka menulis sampai akhirnya kakak bisa ciptain buku dari karya kakak sendiri? Sebenarnya waktu itu awal menulis itu kelas 1 SMP. Dari situ awalnya cuma jadi hobi yang nggak ditekuni, tapi tiba-tiba karena dengar pujian dari orang-orang tentang cerita yang lagi dibuat, dari situ kok makin suka buat nulis. Jadinya di situ langsung ditekuni minat dan bakatnya di dunia menulis sampai sekarang. Dan kemarin September 2024 itu akhirnya rilis buku yang berjudul She's Multi-Talented. Wow, keren banget. Kak, tutor dong Kak, aku juga pengen buat buku. Karena kan suka-suka baca AU gitu kan, jadi aku pengen banget buat ciptain buku, tapi kayaknya nggak tahu, mungkin besok atau beberapa tahun lagi. Semangat. Kak Mikia, kan Kak Mikia ikut silat nih. Kira-kira sejak kapan sih kakak suka dengan silat? Kalau ikut dan suka silatnya itu kebetulan saat masuk kelas 2 SMP. Dan kebetulan saat itu di SMP 8 ini ada guru sekaligus pelatih silat saya namanya Pak Kodrat. Nah, dari situ saya mulai belajar silat dan mulai diajak untuk ikut-ikut pertandingan silat. Awalnya pertandingan di daerah, habis itu lanjut ke pertandingan di nasional, habis itu lanjut ke beberapa pertandingan nasional lainnya. Jadi awalnya itu ya emang dari SMP ini. Sobat Asta, hati-hati ya kalau ketemu Kak Mikia. Takutnya. Oke Kak, pertanyaan selanjutnya mungkin aku agak sedikit kepo ya. Gimana sih cara kakak ngembangin bakat kakak, dan mungkin di balik perkembangan itu pasti ada kegagalan kan? Nah, boleh diceritain sedikit? Mungkin dari Kak Mikia. Kalau dari saya dalam mengembangkan bakat saya di bidang silat ini, kalau dari saya pribadi untuk ngembangin bakat yang udah dari awalnya kita minati itu sebenarnya cukup gampang dengan terus ditekunin. Kayak saya misalnya tetap latihan, kayak tetap terutama jaga fisik sendiri itu yang paling penting sih dalam ngembangin, dan termasuk juga niat kita untuk melakukan hal itu. Kalau tantangan terbesar bagi saya sebagai seorang atlet itu sebenarnya diri saya sendiri.
Karena dalam diri seorang atlet itu kayak kita kalau nggak bisa jaga kesehatan kita sendiri, nggak bisa jaga fisik kita sendiri, pola makan, pola tidur itu tuh ganggu banget dalam proses latihan. Kita makan sembarangan, ganggu ke tenaga kita. Kita tidur tanpa jadwal tertentu, ganggu ke latihan. Jadi tantangan terbesar dari saya pribadi itu adalah diri saya sendiri. Ya fun fact-nya ya, semenjak jadi atlet kayak lebih menekuni untuk jadi atlet itu udah nggak berani kayak terlalu makan pedas apalagi seblak. Kayak udah setengah tahun nggak makan seblak. Itu gimana? Ayo kita nyoba Parah, yuk parah, di budaya parah, baru. Terima kasih. Mengundurkan diri saya. Wah, ternyata jadi atlet gak gampang ya, apalagi harus menjaga pola makan setiap hari. Sedangkan aku makan gorengan, makan seblak tiap hari dan gak bisa skip itu. Mungkin Kak Rimpi boleh ceritakan sedikit? Ya kalau untuk cara mengembangkan diri tuh pastinya seperti yang kata Kak Kia tadi tuh, kita pastinya harus latihan dong. Latihan selain itu buat penulis buku pastinya harus sering-sering baca buku. Kalau kita jadi penulis buku, kalau kita nggak baca buku itu namanya apa dong? Jadinya Baca. ya, jadi kita harus walaupun jadi penulis buku harus juga baca buku. Habis itu banyakin aja baca buku. Terus kalau untuk tantangannya selama jadi penulis itu seperti yang kata Kia tadi, tantangannya ada dalam diri sendiri juga. Karena kalau kita malas buat lanjut tulis cerita yang kita buat tuh nggak akan pernah selesai dong. Jadinya harus dari dalam diri sendiri. Terus yang kedua itu bagaimana cara kita promosi ke pembaca. Bagaimana supaya pembaca itu mau dan tertarik buat baca cerita kita. Dari banyaknya cerita bagus di luar sana, kita tuh harus bersaing banyak kan. Gimana sih supaya cerita yang kita buat tuh eksklusif di mata pembaca dan cepat dilirik sama penerbit juga. Terus yang terakhir itu tantangan yang paling berat tuh bagaimana cara mengembangkan ide. Semisal kita udah punya ide satu ini, tapi nggak bisa langsung kita taruh gitu aja jadi cerita, harus kita cari dulu, searching dulu. Walaupun ini dunia fiksi, tapi kan kita ambil dari kenyataan ya, jadinya harus benar-benar relate, valid, nggak bisa cuma sebatas imajinasi aja. Itu sih yang susahnya. Ternyata buat ceritain satu buku aja banyak banget ya yang harus dipersiapkan, mulai dari Benar. ide, terus mulai dari gimana sih caranya promosiin bukunya dan lain-lain. Keren banget sih Kak Arimbi, Sobat Asta. Ada yang mau nyeruin? Wah, ternyata banyak banget ya tantangannya. Pasti di balik semua tantangan itu pasti ada kegagalan. Gimana sih cara ngatasin kegagalan itu buat Kak Arimbi? Nah, kalau dari saya pribadi ya, cara ngatasinnya itu yang pertama pastinya istirahat. Kenapa harus istirahat? Karena kita di situ punya space buat berpikir ke depan. Di situ jadinya kita bisa mikir kalau kegagalan yang kita alami saat ini bukan sebagai akhir dari segalanya, tapi itu sebagai batu loncatan buat kesuksesan kita yang sesungguhnya di masa depan. Jadinya syaratnya sih istirahat ya dari kegagalan itu. Tuh Sobat Asta, jangan lupa istirahat ya. Mungkin buat kami Kia? Kalau dari saya pribadi juga sama sih sebenarnya, istirahat itu apalagi bagi atlet kan yang udah kerjaannya latihan, belum juga harus jaga fisik, pasti kan capek banget. Jadi istirahat itu penting banget untuk kita tuh kayak apa ya, untuk istirahat dengan semua keadaan kita, untuk melupain sedikit tentang kegagalan, Pulihin diri ya. pulihin diri. Dan yang paling, kalau saya dalam fase kegagalan saya yang saya ingat itu adalah orang tua saya, dimana saya nyampe ke titik ini tuh demi diri saya sendiri dan demi keluarga saya. Jadi udah sejauh ini masa mau nyerah dan Iya. kalah sama diri sendiri cuma gara-gara satu kegagalan. Dimana perjuangan kita yang dari kemarin itu sih yang saya tekanin sama diri saya. Wow. Berarti pelajaran yang kita bisa ambil itu jangan mudah menyerah untuk menggapai Iya dong. cita-cita. Jangan mudah menyerah karena satu hal. Iya, Sobat Asta. Yeay. Kak Arimbi, apa sih momen yang paling berkesan saat buku pertama kakak terbit? Wow, momen paling berkesan. Yang pertama itu capeknya naskahan. Karena kurang lebih naskahan itu selama 2 bulan tuh full banget kita nulis, kerahin tenaga, pikiran, usaha tuh cuma buat nulis itu. Dan akhirnya selesai. Habis tuh setelah selesai naskahan tuh belum kelar tuh. Pastinya kita harus mikirin gimana cara nentuin cover bukunya supaya pembaca tuh tertarik buat melihat buku kita gitu sih. Yang paling berkesan itu. Bingung nih mau respon gimana. Soalnya keren banget, gila. Dibayangin lo 2 bulan. Iya. Astaga. Nulis naskah.
Oke, untuk Kak Mikia, ada nggak sih momen-momen yang berkesan saat kakak tanding gitu? Tidak asing. Tanding ya guys, jangan diganti. Maaf, typo. Oke. Oke, kalau momen yang paling berkesan itu bagi saya itu saat kemarin. Kalau nggak salah bulan November atau Desember itu tahun 2024 saya ada pertandingan Prapopnas. Prapopnas untuk menuju Popnas. Popnas itu adalah pekan olahraga pelajar nasional. Itu tuh kayak PON tapi untuk remaja-remaja yang di bawah 17 tahun. Nah, jadi pada saat Prapopnas itu isinya perwakilan dari zona-zona masing-masing. Kebetulan saya kalau nggak salah tuh ada di zona 4 yang isinya itu Jawa Timur, terus ada Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, sama Kalimantan Timur. Wow. Ada Papua juga. NTT. Deket ya. Tetangga. Nah, di zona itu tuh perwakilan dari orang-orang yang udah kayak pastinya udah bener-bener bisa banget kan. Itu tuh awalnya saya speechless, kayak bisa nggak sih saya ini bisa nggak sih lawan mereka yang udah melalang buana, yang udah lebih dari saya gitu. Kayak tapi pelatih saya meyakinin saya kayak ayo dicoba dulu, kamu bisa. Mulai dari babak penyisihan, semifinal sampai babak final saya terakhir dan akhirnya menang dapat juara 1 tuh awalnya ngeblank awalnya kayak ini menang nggak sih gitu, ini menang nggak gitu. Overthinking kayak ini menang nggak sih gitu. Itu benar-benar momen paling wah ternyata saya menang gitu, kok bisa saya menang. Jadi kayak keraguan dalam diri kita tuh boleh ada, tapi jangan terlalu dipikirin. Coba dulu, berjuang dulu. Kegagalan, keberhasilan itu belakangan. Yang penting kamu coba dulu. Itu tuh pas udah saya tahu diri saya tuh kayak wah menang Mikia Febianka NTB juara 1 Prapopnas, kayak ngeblank dikit. Habis itu kayak ya pokoknya itu momen paling berkesan banget. Mewakili Tangan Sobat Asta, keren banget sih. Yang awalnya insecure dengan lawan-lawannya akhirnya bisa dapat juara 1, teman-teman Asta. Wah, gimana kalau kakak ini udah keren-keren banget nih. Ada nggak sih tips yang bisa dibagiin buat Sobat Asta? Mungkin Kak Arindi? Oke, tipsnya dari saya ada 2 ya. Yang pertama tuh kita tuh mau mencoba, dan yang kedua itu kita nggak takut gagal. Karena menurut saya kita semua tuh punya potensi besar untuk menciptakan sesuatu yang luar biasa. Asal kita mau mencoba dan nggak takut gagal. Dari situ kita bisa terus konsisten berusaha. Dari usaha itu kita bisa ngelaksanain apa yang udah kita impiin sih. Berarti kita tuh harus terus mencoba dan Nggak terus takut mencoba. gagal. Ya. Jangan takut gagal. Kuncinya jangan takut Gagal. gagal. Oke Kak Mikia. Kalau dari saya sama juga kayak Arindi. Yang pertama terus mencoba, dan yang kedua Iya. jangan takut gagal. Karena kegagalan itu adalah guru tanpa apa sih? Ngeblank. Karena mungkin ya maksud kakak kegagalan adalah kunci untuk mencapai kesuksesan. Ya, dan juga guru terbaik untuk diri kita sendiri. Yoi. Nah, karena dari kegagalan itu kita bisa belajar apa sih yang salah kemarin itu. Sebelum pasti kalian juga mikir, pasti kalian tuh kayak oh kakak ini udah juara dari kemarin. Enggak, dari bawah awalnya yang nggak dapat, akhirnya dapat juara 3, juara 2, pernah juara 3 lagi, juara 1. Dan mempertahankan itu sebenarnya sulit, tapi jangan takut, terus berjuang, jangan takut gagal. Karena kalau kamu nggak gagal, kamu nggak bakal tahu kamu salahnya di mana. Nah, Gitu. quotes hari ini. Ternyata itu juga ya tips-tips dari kakak-kakak kita yang keren-keren ini Sobat Asta. Sobat Asta, mereka berdua aja bangga loh pernah sekolah di sini. Aku aja bangga. Kalian juga harus bangga dong. Aku Aksha, Saya Arindi. Saya Mikia. pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Suara Muda, inspirasi kita. Bye.